yang perlu menjadi PR bagi kita adalah mengapa leluhur kita mengambil nama dapur tombak dari pohon suruh. Nah, harusnya kita juga patut menanyakan dan mempelajari. Ya. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari makna dan filosofi dari tombak daun suruh, kita flashback dulu kepada pohon suruh dulu. Pohon suruh itu atau sirih itu hidupnya itu kan menumpang, kadang pada pohon batang pohon api-api ataupun pohon sakat, ya, melingkar. Tetapi beda dengan benalu. Di sini daun suruh tidak mengambil nutrisi dari pohon yang dirambatnya, karena tanaman suruh itu hidupnya merambat. Ada yang kadang kalau kita pajang merambat di tembok ataupun bisa diatur lah. Kalau yang alami kebanyakan kadang merambat di pohon-pohon, batang pohon. Tapi pohon suruh itu tidak mengambil nutrisi dari yang ditumpanginya. Beda dengan benalu. Jadi di sini tercipta satu hubungan simbiosis mutualisme. Di sini bisa dilihat ya, bahwasanya leluhur kita belajar dari situ. Yang kedua, kita bilang yang kedua, daun suruh itu kan ketika merambat selalu dari bawah. Berarti melalui proses dari bawah, ketika kita akan mengerjakan sesuatu harapan dan cita-cita, kita kerjakan yang paling bawah dulu, yang paling sederhana dulu. Do it, kerjakan. Untuk melaksanakan satu cita-cita kita, kerjakan dulu yang paling bawah dulu, yang paling sederhana. Kemudian naik levelnya, sampai menjadi besar dan lebat. Ya, kemudian mencapai kesuksesan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Juga nikmat diberikan kesehatan yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma aj'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilindungi Allah dari segala macam musibah, baik musibah banjir, longsor maupun musibah virus COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang mengalami krisis ekonomi, banyak hutang, semoga Allah segera membukakan kucuran kerannya yang besar agar sahabat Pusaka Jawa dapat melunasi hutang-hutang sahabat Pusaka Jawa dan hidup berlimpah. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terkena penyakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan pahala. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang seperti demikian tadi saya sebutkan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka lagi, yaitu berdapur tombak. Yaitu belum pernah saya babar, tapi ya ini tujuan saya membuat channel YouTube adalah untuk mengenalkan jenis-jenis tosan aji yang para leluhur kita wariskan kepada kita. Ya, kalau umpamanya jenisnya bentuknya jelek ya maafkan, minta dimaafkan. Tapi tujuan saya adalah mengenalkan sahabat Pusaka Jawa. Ya, karena jika tidak kenal maka tak sayang. Nah, setelah sudah sayang pasti akan memelihara. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah tombak. Tombaknya cuma segini, sahabat. Look, ya, lihat ini. Segini doang nih. Nah, setelapak tangan ini ya. Setelapak tangan lah. Ya, kalau dilihat dari bentuknya, sahabat Pusaka Jawa bisa menilai, oh pasti itu jenisnya pusaka. Karena tombak sendiri kan mempunyai dua fungsi. Pertama sebagai fungsi yang praktis, yaitu sebagai fungsi pada umumnya tombak.
yaitu untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah sebagai pusaka, ya, sebagai piandel. Kalau dilihat dari bentuk yang seperti ini, bisa dipastikan ini adalah dibuat untuk piandel atau untuk sifat kandel, untuk tayuhan, untuk pegangan yang diambil sisi spiritualnya saja atau kekuatan goibnya saja. Ya, sedangkan untuk zaman sekarang ya dikoleksi oleh beberapa pecinta tosanasi ya, mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Pertama adalah untuk antikan, ya, sesuatu yang bernilai antik adalah satu peninggalan dari leluhur yang mempunyai rekam jejak tersendiri, ya. Kedua adalah sama sebagai sifat kandel atau sebagai piandel untuk disimpan, diambil sisi spiritualnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah tombak bernama godong suruh. Suruh tahu ya, sirih kalau orang Jawa bilang sirih. Ada yang mengatakan ron sedah atau ron suruh. Ron itu artinya daun, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat dari warongkonya, nih lihat nih. Warongkonya indah sekali. Ini berarti jenisnya adalah tombak. Warongko scan ya. Scan. Nah, ini. Kita buka sahabat Pusaka Jawa bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bilahnya kecil tapi lebar dan berat, sahabat Pusaka Jawa. Saya majukan ya. Biar sahabat Pusaka Jawa melihat ciri-ciri dari tombak ron sedah atau godong suruh atau sirih adalah bentuknya seperti daun sirih atau suruh, kemudian lebar, ini kan lebar nih ya, kemudian pipih, ini pipih simetris, sahabat Pusaka Jawa, ini simetris, istilahnya antara atas dan bawah itu sama. Kemudian bentuknya tipis dan ini memakai odo-odo, sahabat Pusaka. Kalau diraba kelihatan nih, ada odo-odonya. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, leluhur kita kenapa ketika menamakan beberapa pusaka itu ada yang memakai nama hewan, ada yang memakai nama tumbuhan atau pohon. Seperti tombak, ada ron andong, ada ron dadap, tombak godong dadap atau ya. Kemudian yang kemarin saya bahas sigar jantung, tombak sigar jantung dari pohon pisang. Kemudian kalau keris dapur jalak, yaitu burung jalak, diambil dari burung jalak. Terus dapur maheso atau kebo dari kerbau. Ya, jadi leluhur kita ketika menamakan sesuatu itu belajar dari alam semesta yang ada, yang Tuhan ciptakan. Belajar dari mereka, mengambil makna dan filosofi dari lingkungan sekitar. Kalau bisa membaca lingkungan sekitar, berarti leluhur kita tergolong orang yang bijaksana, karena mau mengerti tentang manfaat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di alam semesta ini, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita melihat tentang daun sirih sendiri kan, sahabat Pusaka Jawa perlu ketahui, daun sirih itu hidupnya selalu bermanfaat. Ya, daunnya bisa untuk obat-obatan. Kalau orang dulu mungkin buat mimisen itu, kalau wong Tegal ngomong, ketika hidung keluar darah, kemudian ambil daun sirih dimasukkan ke hidung, tapi pertama diginikan dulu. Biar tidak keluar darah, ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian daun sirih juga bisa untuk obat untuk para wanita, apalagi untuk diminum, biar organ vital perempuan itu menjadi seret. Yang kedua, bisa buat untuk basuh alat kemaluan agar tidak banyak jamur dan berbau wangi. Intinya beginilah, daun sirih ya atau suruh itu banyak manfaatnya. Nah, yang perlu menjadi PR bagi kita adalah
mengapa leluhur kita mengambil nama dapur tombak dari pohon suruh? Nah, harusnya kita juga patut menanyakan dan mempelajari. Ya. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari makna dan filosofi dari tombak daun suruh, kita flashback dulu kepada pohon suruh dulu. Pohon suruh itu atau sirih itu hidupnya itu kan menumpang, kadang pada pohon batang pohon api-api ataupun pohon sakat, ya, melingkar. Tetapi beda dengan benalu. Di sini daun suruh tidak mengambil nutrisi dari pohon yang dirambatnya, karena tanaman suruh itu hidupnya merambat. Ada yang kadang kalau kita pajang merambat di tembok ataupun bisa diatur lah. Kalau yang alami kebanyakan kadang merambat di pohon-pohon, batang pohon. Tapi pohon suruh itu tidak mengambil nutrisi dari yang ditumpanginya. Beda dengan benalu. Jadi di sini tercipta satu hubungan simbiosis mutualisme. Di sini bisa dilihat ya, bahwasanya leluhur kita belajar dari situ. Yang kedua, kita bilang yang kedua, daun suruh itu kan ketika merambat selalu dari bawah. Berarti melalui proses dari bawah, ketika kita akan mengerjakan sesuatu harapan dan cita-cita, kita kerjakan yang paling bawah dulu, yang paling sederhana dulu. Do it, kerjakan. Untuk melaksanakan satu cita-cita kita, kerjakan dulu yang paling bawah dulu, yang paling sederhana. Kemudian naik levelnya, sampai menjadi besar dan lebat. Ya, kemudian mencapai kesuksesan. Tapi di situ juga kita harus sadar bahwasanya ketika berkembangnya daun suruh di satu pohon, itu tidak merugikan pohon yang ditumpanginya. Kemudian malah menambah elok atau menambah cantik pohon yang ditumpanginya karena daun-daunnya bagus. Jadi kita pun hidup ketika dari bawah, ketika kita untuk mencapai satu tujuan, cita-cita kita itu, entah itu menuntut ilmu, entah itu meniti karir, hendaknya kita dari bawah yang sederhana dulu dan kecil, kemudian setelah sukses pun tidak merugikan orang lain. Ketika prosesnya itu kita tidak banyak merugikan orang lain. Malah kalau bisa ketika kita melakukan proses tersebut, ya, kita memberikan keuntungan bersama dan memberikan satu keindahan, menciptakan satu kenangan yang indah, tidak kenangan yang buruk ketika kita dalam mencapai satu kesuksesan, tidak sikut sana sikut sini. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya daun suruh ini, ya, ini ngudup gambir, jelas ya. Ini besar sahabat Pusaka Jawa, ini telapak tangan saya. Ya, ini buat ngepret mantep. Pak. Ya, ini besar. Metuknya pun iras sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari besi dan pamornya, lihat sahabat Pusaka Jawa, ini pamornya nyanak. Pamor nyanak artinya antara, biasanya ciri-ciri dari tosan aji yang sepuh, pamornya nyanak adalah menyatunya antara pamor dengan bilah yang akhirnya terlihat samar-samar. Ya. Nah, ini pamornya nyanak. Ini pamornya estimasi adalah ngulit semangka. Ngulit semangka sendiri sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsarnya adalah untuk memperluas pergaulan. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa ya, ini tuah dan angsar dari pamor ngulit semangka. Sekarang kita bahas tentang tuah atau angsar dari tombak daun suruh. Tuah dan angsar tombak daun suruh adalah agar si pemilik menjadi orang yang rendah hati, ya, kemudian suka memberi. Karena daun suruh sendiri filosofinya adalah selalu hidup tidak memberikan satu kerugian kepada tanaman ataupun pohon yang ditumpanginya. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian selalu memuliakan orang lain. Kenapa memuliakan orang lain? Karena daun suruh
itu ketika menempel pun memberikan satu keindahan, tidak malah merugikan yang akan ditempelinya. Ya, jadi diharapkan si pemilik dari tombak daun suruh ini adalah orangnya rendah hati, suka memberi, dermawan, kemudian memuliakan orang lain. Ini tuah ataupun angsar dari tombak daun suruh. Nah, kemudian kalau kita rangkum dari keseluruhan bilah tombak daun suruh ini, ya, ini berarti besar harapan doa dari sang empu maupun sang pemesan tombak daun suruh ini adalah si pemilik tombak ini ketika akan menggapai satu tujuan, ya, pastinya diperlukan satu wawasan yang luas. Karena ketika kita akan mencari satu rezeki, kita pastinya dibutuhkan pergaulan yang luas. Nah, ditopang dengan pamor yang ngulit semangka, yaitu untuk memperluas pergaulan, diharapkan rezeki akan mudah datang. Nah, ketika sudah bergaul luas dengan masyarakat umum, kemudian karena daun suruh mempunyai makna dan filosofi, dimanapun dia berada, dia selalu memberikan keberuntungan, tidak memberikan satu kemudorotan atau kerugian, maka dia akan gampang diterima. Dan dia pun suka memberi dan suka memuliakan orang lain. Artinya ketika dia bersosialisasi, entah itu dalam hal bekerja, berdagang, dia selalu mengedepankan orang lain, tidak menjatuhkan. Ketika berdagang pun tidak menjelek-jelekan pedagang yang lain. Ya. Dan ketika dia berdagang pun ada seorang yang meminta, maka dia pun berderma. Maka di situ akan muncul satu keajaiban, yaitu di mana kita banyak didoakan orang, akhirnya hajat kita terkabul. Jadi makna dan filosofi daun suruh adalah, besar harapannya adalah si pemilik tombak ini hidupnya adalah menjadi hidup orang yang mulia, suka berderma, dan suka memuliakan orang lain, juga orangnya rendah hati, low profile, high profit. Orangnya low profile, high profit, istilahnya orangnya rendah hati, ya, tawadu, tapi high profit, pinter nyari duit. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi besar harapan dari pemesan maupun empunya adalah dengan memiliki tombak daun suruh ini, orang itu sukses tapi tidak sombong. Ya. Jadi tombak daun suruh lebih arahnya adalah supaya kita menjadi orang ketika akan memulai satu bisnis ataupun satu usaha, itu hendaknya dari awal, dari bawah dulu. Tidak langsung minta, saya mau buka warteg ataupun restoran, minta ke orang tua dengan modal sekian, langsung buka gede, bangkrut. Karena tidak punya pengalaman. Setidaknya kalau kita mempunyai pengalaman dari kecil kemudian dengan modal 100.000 dikelola menjadi 200, menjadi naik, kemudian menjadi besar, kemudian dia bisa menyewa sebuah toko ataupun kios untuk dijadikan warung. Dari situ kan dia bisa tahu selah-selahnya. Dan yang menjadikan kadang orang menjadikan sombong karena dimulai sesuatu itu tidak dari bawah, tidak merasakan perihnya hidup dari bawah. Ya, akhirnya begitu sukses menjadi orang yang dengak tahu, ya, sombong seperti itu. Ya, diharapkan berarti ketika orang mempunyai tombak daun suruh, agar orangnya rendah hati, tawadu, tidak sombong, memuliakan. Cocok untuk orang yang agak sombong ini. Untuk mereda. Biasanya kan ada orang yang bawaannya memang sombong, ya kan, dari kecil walaupun dia bukan anak orang kaya, tapi pawitane watak sombong, ya cocok dikasih seperti ini, biar sedikit tawadu untuk meredam nafsu amaroh yang kurang bagus, ya. Amarotul bisu, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat dari selorok besinya,
Ini selorok besinya adalah hitam keabu-abuan dengan pamor nyanak. Ini estimasi tangguhnya tangguh Pajajaran. Dan rata-rata untuk yang seperti ini rata-rata adalah tangguh-tangguh sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Tombak-tombak seperti ini rata-rata tangguh sepuh, dan kalau kita melihat seperti ini tidak mungkin untuk berperang, tapi lebih cenderung sebagai pusaka atau biandel. Ya sahabat Pusaka Jawa, saya kira itu saja sahabat Pusaka Jawa pembabaran saya tentang daun suruh atau ronsedah ya. Jadi mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa dengan melihat channel ini, sahabat Pusaka Jawa bertambah satu lagi pengetahuan tentang Tosanaji ya, ciri-cirinya. Mohon maaf bila apa yang saya tampilkan tidak begitu bagus. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa setelah mempunyai gambaran, oh ini namanya tombak ronseda atau daun suruh atau sirih ya, nanti saya biar dapat yang lebih bagus lagi ya. Apabila sahabat Pusaka Jawa belum subscribe, pencet tombol subscribe. Yang sudah subscribe silakan like, share, and comment. Kemudian yang ingin request dapur pusaka silakan komentar di kolom komentar ya. Apabila ada, saya insya Allah saya request. Bila belum ada jadi PR. Kalaupun tidak ada, mudah-mudahan saya bisa pinjam ataupun Allah memberikan satu jalan agar bisa mengabulkan request dari sahabat-sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja. Kesalahan bila saya ada banyak kata yang salah, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.